Salam, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Saya mau membagikan satu bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, pimpin dan terangilah hati kami, beri hikmat dan pengertian supaya kami dapat mengerti firman-Mu, dan setelah itu kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Tema kita keluarga yang peduli pendidikan. Keluarga yang peduli pendidikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa tema ini begitu penting saya angkat? Karena realitanya kita bisa mengamati, kita bisa melihat ada banyak keluarga-keluarga, dalam hal ini para orang tua yang mengabaikan pendidikan keluarga, yang tidak terlalu peduli kepada pendidikan anak-anaknya, lalu menyerahkan kepada gereja atau menyerahkan kepada lembaga pendidikan sekolah-sekolah di mana mereka berada. Apakah hal ini dibenarkan? Tentu ini menjadi koreksi, menjadi evaluasi bahwa tugas mendidik pertama-tama itu diberikan kepada para orang tua. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa tugas mendidik ini merupakan tugas besar dan mulia yang dilimpahkan sekali lagi kepada orang tua. Orang tualah yang menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Jadi di sini dikatakan didiklah orang muda. Atau bisa kita sederhanakan, didiklah generasimu, didiklah anak-anakmu. Dan kata didiklah ini adalah sebuah perintah, bukan sebuah usulan, bukan hanya sekedar saran, tapi ini perintah. Bahwa pendidikan itu adalah satu keharusan dan memang membutuhkan sebuah proses. Di sana ada pengabdian juga, di sana ada kerelaan juga untuk memberi diri, memberi waktu, memberikan pikiran, untuk mengarahkan anak-anak ini kepada kebenaran. Jadi setiap pendidik, khususnya para orang tua, bertanggung jawab kepada Tuhan. Kapan pendidikan berlangsung? Seorang tokoh pendidikan namanya Komenski, ya, dia berkata pendidikan adalah sebuah proses dari kandungan sampai kuburan, from womb to tomb. Nah, ini istilah yang dipakai. Bahwa anak-anak dididik sejak dini, semasa mereka belum lahir ke dalam dunia, masih dalam kandungan, belum berpengalaman, maka mereka sudah diajar, dipersiapkan menjalani hidup yang sesungguhnya sudah dirancang Tuhan bagi mereka. Jadi pendidikan sejak dini jangan sampai terlambat. Oleh karena dunia atau iblis juga berusaha untuk merebut generasi muda, merebut anak-anak kita. Jikalau kita tidak lebih dahulu memenangkan mereka untuk memiliki satu kemenangan atas dosa, kemenangan atas iblis, kemenangan atas maut, mereka harus diberikan sebuah kepastian, keselamatan di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka memiliki satu jaminan, jangan sampai terlambat. Ini adalah tugas yang mulia, tugas para orang tua untuk mengarahkan anak-anak kepada pendidikan rohani yang benar, kepada pendidikan moral, pendidikan karakter yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman. Yang kedua, pola pendidikan. Bagaimana polanya? Dikatakan, didiklah mereka atau trainlah mereka menurut jalan yang patut baginya. Bukan menurut jalan yang mereka mau, bukan menurut jalan yang mereka kehendaki. Kalau kita melihat anak-anak zaman now, mereka mau mengikuti keinginan sendiri, atau mereka mau mengikuti apa yang memengaruhi pikiran mereka, seperti tontonan melalui televisi, melalui YouTube, melalui TikTok, melalui berbagai media sosial, dan itu sangat berpengaruh. Game-game yang mereka lihat, yang mereka tonton, itulah yang sering mempengaruhi pikiran mereka, dan itu juga yang juga mempengaruhi perilaku mereka. Maunya mereka kalau bisa main handphone 24 jam. Kalau bisa tidak usah berdoa panjang-panjang, tidak usah beribadah, tidak usah ke sekolah, kalau bisa libur. Ya itu ya bisa saja libur kalau hari libur atau ada halangan penting atau karena sakit. Jadi didiklah mereka, trainlah mereka, dikatakan ini tidak mudah. Saya juga memiliki anak-anak yang masih kecil dan saya berjuang, berusaha, berdoa untuk meyakinkan mereka tentang kebenaran. Didiklah mereka
dengan berpusat kepada Alkitab sebagai kurikulum utama kita. Didiklah mereka menurut kemampuannya, menurut Tuhan memberikan mereka talenta juga, karunia-karunia mereka. Tapi dikatakan bagaimana mendidiknya dengan lembut seperti seorang ibu. Ya, ibu itu sebenarnya identik dengan kelembutan yang menyuapi anak-anaknya sedikit demi sedikit tetapi sering. Ya, Ulangan 6 ayat 7. Jadi dididik secara terus-menerus. Didik mereka juga, ya, bukan hanya seperti anak-anak yang disuapi, tetapi juga dikatakan didiklah mereka juga seperti prajurit yang disiplin dan taat kepada perintah, sehingga mereka memiliki mental yang kuat, ya, memiliki mental baja, istilahnya begitu. Jadi pendidikan yang intens bermaksud agar mereka memiliki kegemaran atau kesukaan akan firman Tuhan lebih tinggi dibandingkan dengan game, dibandingkan dengan permainan-permainan lain yang berada di luar Alkitab. Apakah ini gampang, Bapak Ibu? Tidak gampang. Tetapi tidak mudah tidak berarti tidak bisa. Tetapi kita memang berjuang di zaman ini karena begitu banyaknya, ya, tantangan-tantangan dari dunia ini, dari pergaulan, dari medsos yang bisa merusak mental, moral, rohani anak-anak. Maka kita harus berjuang untuk memenangkan mereka, untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan. Mengapa kita harus mendidik mereka pada jalan yang benar? Supaya mereka tetap pada jalur yang benar juga. Disebutkan di sini supaya pada masa tua pun mereka tidak menyimpang daripada jalan itu. Jadi ternyata kita dapat pelajaran bahwa masa depan tidak ditentukan nanti, tapi ditentukan dari sekarang. Pengajaran masa kecil atau masa muda menjadi sarana bagi mereka untuk tetap hidup mencapai sasaran Tuhan. Jadi ilustrasinya mendidik anak itu seperti menulis di atas batu, bukan di atas air tanpa bekas. Jadi Salomo, sang penulis Amsal ini, adalah contoh yang mendapat ajaran pada masa muda, dan hingga masa tuanya pun dia tetap efektif di dalam melayani. Di dalam perjanjian baru juga ada contoh yang dari kecil sudah belajar mengenal kitab suci, mengenal firman Tuhan, maka sampai masa tua dia tetap setia melayani. Siapa? Contohnya Timotius. Dia tahu kebenaran, dia berjalan dalam kebenaran, dan menjadi pemberita kebenaran. Nah, saudara, mari kita renungkan apa yang kita sudah lakukan. Apakah kita sudah menjadi pendidik yang benar? Orang tua yang benar, orang tua yang bertanggung jawab, guru-guru yang bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak pada kebenaran. Tidak ada yang sempurna, tapi kita mau memulai, kita mau berjuang untuk menerapkan prinsip pendidikan yang berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Alkitab firman Tuhan sebagai kurikulum utama. Anak-anak perlu diperlengkapi dengan pemahaman yang benar akan firman, pengenalan akan Tuhan, pembentukan karakter, sehingga seluruh aspek hidup mereka berpusat kepada Kristus, yang memang adalah pusat seluruh kehidupan kita. Sehingga kita rindu, baik orang tua maupun anak-anak, menjadi terang dimanapun berada, menjadi garam, menjadi terang, menjadi kesaksian yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berjuang untuk hal ini, karena anak-anak itu membutuhkan didikan yang benar. Itu tugas siapa? Tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya dan saudara sekalian. Mari berdoa. Tuhan, pimpinlah kami supaya kami dapat menjalankan tugas yang mulia ini. Menjadi pengajar, menjadi mentor, menjadi orang tua, menjadi guru yang bertanggung jawab untuk menolong generasi kami supaya mereka hidup di dalam kebenaran, di jalur yang benar, sehingga kehidupan mereka memiliki satu kepastian masa depan yang gemilang di dalam Tuhan. Pimpin sertai kami, mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.